April 1879 lahirlah seorang anak perempuan bangsawan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Jepara 1883 sampai 1903. Masa lalu Kartini. Di Jepara pada akhir tahun 1800-an dipimpin oleh seorang bupati yang merupakan keturunan bangsawan. Mereka diwajibkan untuk menikahi seorang wanita dari kalangan bangsawan yang dipanggil Raden Ayu atau Nyonya Putri. Anak perempuan bupati yang berasal dari istri dari keluarga bangsawan sekarang wajib diberi sapaan Raden Ayu atau Nyonya Putri. Kartini di masa depan, seorang perempuan harus dipingit sampai di waktu ia pubertas, sampai bupati datang untuk menikahinya sebagai istri pertama, kedua, atau istri ketiga.
Kamu tahu kan kenapa aku memanggilmu ke kamarku ini? Aku hanya bisa menduga bahwa semua ini ada hubungannya dengan dorongan tinggi dan dorongan vagina. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mulai sekarang aku akan bertindak keras terhadap anak-anakku. Kalau mau menunggu kebaikan, saya setuju dorongan. Selama ini, Doro Mas Slamet sudah bertindak keras terhadap adik-adiknya. Semua ini tidak akan terjadi jika Romo tidak bertindak seperti apa yang selama ini dilakukannya, Doro Ayu. Alasanmu sangat masuk akal. Namun di balik alasanmu itu, aku akan bertindak keras terhadap anak-anakmu. Semua ibu semestinya ingin melindungi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, Doro Ayu. Kalau Doro Ayu bersabar sedikit saja, supaya kita memiliki harapan yang sama. Kalau berarti properti. Mau belajar bersama aksara London. Aksara London paling pertama adalah huruf A. Ini A besar, ini A kecil. Jadi ini adalah huruf A. Ada dibaca A. Nih, sedang apa kau di sini? Aku sedang mengajar, Mama. Untuk apa mengajar mereka? Seharusnya wanita menikah dan mengurus anak. Apakah salah jika wanita melakukan hal yang kita inginkan? Wanita masih manusia. Sudahlah Kartini, untuk apa mengajar mereka? Sekarang baliklah ke pingitanmu.
Saya utusan Bupati Rembang. Saya diutus mengatakan surat ini kepada Bupati Jepara. Kamu harus bersyukur nih, karena ada orang yang melamar. Apa yang harus disyukuri? Seorang laki-laki yang memiliki 3 istri. Sudah bagus Bupati yang melamarmu dan bukan petani. Saya nggak suka punya rumah tangga. Kalau itu tentu saja jujur, namun bisa saja tolak. Karena waktu itu harus kamu jawab 3 hari. Terus tadi kau itu, Saya tidak ingin membuat kau mau rumah ibu. hati ini. Izinkan saya berbicara kepada Ibu. Kamu kan meminta Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Biarkan sekarang saja sudah jauh. Dia yang mementingkan diri musik, ibu tidak pernah membiarkan syarat kita terpenuhi. Kamu di sini sampai Bupati Rembang itu mau. Kartini merupakan sosok yang menegas adanya poligami. Karena sejak kecil ia sudah paham betul bagaimana rasanya tumbuh di keluarga yang menganut poligami. Kartini memiliki ibu tiri. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menikah dengan Raden Ayu Muryam. Alasan utama ayah Kartini menikah lagi karena peraturan kolonial mengharuskan seorang bupati berikan seorang bangsawan. Karena Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ayu Muryam, keturunan langsung Raja Madura. Apa yang tidak ada dalam aksara Belanda? Kesetiaan manusia ketika dibangun. Akhirnya, karena tuntutan dari berbagai keadaan, mulai dari masyarakat yang melabelinya dengan cap perawan tua karena tak kunjung menikah, hingga bentuk rasa hormat dan baktinya pada sang ayah yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan. Dan hanya ada waktu 3 hari untuk menjawab lamaran tersebut. Kartini pun menerima pinangan dari Raden Adipati Jojo Adiningrat. Namun, Kartini memiliki beberapa syarat. Bagaimana kalau kamu siap menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap menerima pinangan dari Raden Adipati Jojo Adiningrat dari Timbang. Tapi saya minta syarat. Apa lagi? Sudah, kalian sebutkan apa saja syaratnya. Pertama, saya tidak ingin bersatu-satunya. Saya juga tidak ingin dibebani oleh berbagai satu-satunya negara. Serta saya ingin melakukan sesuatu biasa saja. Yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya mementingkan diri sendiri. Ibu tidak pernah membiarkan syaratmu terpenuhi. benar Bu, suami saya menikah lagi Bu. Lasri mengerti, suami Lasri lebih mencintai istri mudanya yang cantik dan terpelajar.
izinkan saya menulis surat ini. Saya anak yang paling tua sudah menjadi bukti saya menjaga adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang. Baiklah. Apa benar kalau Dajen yang menulis laporan itu? Hahaha. Maaf, mohon maaf. Sebelumnya saya geli dengan kekhawatiran Dajen seperti ini. Tapi itu wajar kok, karena Dajen belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal-hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Aku sangat ingin anak-anak diasuh oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Dajen seperti ini. Jadi bagaimana? Tibalah saat pernikahan mereka. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Adipati Jojo Diningrat pergi melihat sekolah yang sesuai dengan Kartini impikan. I don't know about you, but I feel better when I'm kissing. Yeah, yeah.
3 hari setelah Kartini menikah, ternyata proposal Kartini yang di Belanda diterima. Kartini mendapatkan beasiswa di Belanda, namun Kartini harus membatalkannya, sehingga beasiswa tersebut diberikan kepada Kiai Haji Agus Salim dari Sumatera, yang kelak Kiai Haji Agus Salim menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Meski beasiswa dibatalkan, Kartini berhasil mendirikan sekolah untuk wanita yang didukung oleh suaminya. Dan teman Kartini yang ada di Belanda mempublis tulisan Kartini ke dalam buku dan menjadi inspirasi bagi seluruh wanita di Indonesia sampai hari ini.